I got so much motherfucking design on right now. Dirty town. Perkenalkan, nama saya Mira Priani, saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 semester 2, NIM P01722222029. Dosen pengampu Nurse Neru Nugroho MCAT. Bagaimana cara menentukan perilaku yang produktif? Yang pertama, membuat daftar tugas yang realistis dan konsisten. Kita dapat membuat daftar tugas untuk daftar tugas harian, mingguan, bulanan, dan tujuan jangka panjang. Dan untuk membagi tugas-tugas konkret menjadi beberapa tahapan yang berbeda dan dapat dicapai dengan mudah. Yang kedua, menentukan tugas prioritas. Misalnya, hal ini dapat membantu apalagi melihat resiko yang lebih dikenal sebagai aturan 80/20 ketika memutuskan tugas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan melakukan multitasking. Misalnya, mencoba menyelesaikan beberapa tugas yang berbeda sekaligus sering menyebabkan tidak ada yang dilaksanakan seefektif yang seharusnya. Terdapat perhatian penuh dan lebih fokus kepada masing-masing tugas. Yang keempat, menyelesaikan kerja. Jangan menyalahkan diri sendiri jika kita tidak dapat fokus pada satu tugas selama berjam-jam. Ada suatu waktu karena mengalami gangguan konsentrasi pada saat bekerja merupakan sifat manusia. Nilai-nilai profesional dalam keperawatan. Yang pertama, otoritas, yaitu adanya kewenangan sesuai dengan keahlian dan peran profesional dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, akuntabilitas. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dijalaninya dan harus siap menerima konsekuensinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang mandiri. Dalam mengambil keputusan tersebut diharapkan menyesuaikan dengan keilmuan dan rasionalitas melalui pendekatan yang terstruktur pada pasien. Yang keempat, kolaborasi. Perawat mampu bekerja sama dalam tim intraprofesi ataupun interprofesi. Yang kelima, pembelaan. Melakukan suatu hal guna mendapat asuhan yang bermutu bagi pasien. Yang keenam, fasilitasi. Perawat diharap dapat mendukung dan memperdayakan sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi diri, meningkatkan kesehatan klien. Apa tantangan terberat untuk menjaga perilaku yang baik? Yang pertama, menaklukkan emosi. Mengendalikan emosi memang bukan pekerjaan mudah, tapi percaya ketika kamu berhasil mengalahkan emosi, itu artinya kamu sudah berubah menjadi orang yang lebih kuat. Kenapa? Karena pada dasarnya, orang paling kuat bukanlah mereka yang menang melawan orang lain, bukan mereka yang bisa mengendalikan banyak orang untuk tunduk, melainkan mereka yang bisa melawan dan mengendalikan diri sendiri dalam keadaan apapun, termasuk saat sedang emosi. Yang kedua, menghadapi perubahan. Apakah kamu memiliki perubahan? Hampir semua orang mungkin akan menjawab tidak. Salah satu alasannya karena perubahan membawa kita ke situasi yang asing dan kita tidak mengerti. Ketika sesuatu berubah, kamu akan ditantang untuk keluar dari zona nyaman. Kamu terpaksa untuk ke lingkungan baru, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan mempelajari hal baru yang tidak kamu mengerti sebelumnya. Tapi disitulah tantangannya. Jika kamu berhasil menaklukkannya, kamu bukan hanya akan mendapatkan semakin banyak teman, tapi juga ilmu dan pengalaman baru yang akan membuat hidupmu jadi jauh lebih baik dari sebelumnya.